Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Ya, sebelumnya di kelas 10 pasti sudah kalian pelajari mengenai jurnal penyesuaian. Di sini saya hanya akan sedikit mengulas kembali materinya, diawali dengan pengakuan pendapatan dan beban. Ya, untuk pengakuan pendapatan dan beban di sini kita kenal dua sistem pencatatan akuntansi. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan tunai. Ya, jika sistem pencatatan akuntansi berdasarkan waktu, di sini untuk pendapatan dan beban akan kita akui ketika terjadinya transaksi. Meskipun pendapatannya itu belum kita terima secara tunai uangnya dan bebannya itu belum kita bayarkan secara tunai uangnya. Ya, di sini biasanya akan kita akui sebagai pendapatan yang masih harus diterima atau beban yang masih harus kita bayarkan. Kemudian untuk sistem pencatatan akuntansi berdasarkan tunai, di sini untuk pendapatan dan beban akan diakui pada saat diterimanya pendapatan ataupun pada saat dibayarnya beban secara tunai. Jadi kalau kita sudah menerima secara tunai, baru si pendapatan ini akan diakui sebagai pendapatan dan si beban ini baru akan diakui sebagai beban setelah kita membayar secara tunai. Ya, di sini ada beberapa akun yang harus kita sesuaikan di akhir periode. Yang pertama ada akun perlengkapan. Untuk menyesuaikan akun perlengkapan, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neraca, yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Ya, untuk pendekatan neraca di sini maksudnya adalah diakui sebagai harta. Jadi, pada saat kita membuat jurnal umumnya, itu kita catat sebagai harta. Contohnya dengan mendebit perlengkapan kreditnya bisa kas, bisa utang. Jadi, ketika kita melakukan penyesuaian, kita tinggal membuat jurnal dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Jadi, karena awalnya kita sudah mengakui sebagai perlengkapan, sehingga ketika perlengkapan ini digunakan atau nilai dari perlengkapan ini berkurang, maka kita buat jurnal penyesuaiannya dengan mengkredit perlengkapan. Langsung saja ke contoh di sini. Pada Desember 2019 terdapat saldo akun perlengkapan senilai 7.200.000, tetapi persediaan perlengkapannya hanya 2.400.000. Berarti di sini terjadi selisih sebesar 4.800.000. Ya, 4.800.000 ini adalah perlengkapan yang sudah digunakan atau sudah menjadi beban. Oleh karena itu, agar pencatatan dan perhitungan fisiknya sama-sama menjadi 2.400.000, kita perlu mengurangi saldo perlengkapan. Karena tadinya perlengkapan di posisi debit sebesar 7.200.000, kita pindahkan posisinya perlengkapan menjadi sebelah kredit sebesar 4.800.000. Tujuannya agar saldo perlengkapan di debit menjadi 2.400.000. Kemudian akun pasangannya adalah beban perlengkapan. Ingat, saldo normal beban adalah di posisi debit. Jadi di sini beban perlengkapan di posisi debit sebesar 4.800.000. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan laba rugi atau diakui sebagai beban. Kalau diakui sebagai beban, ketika kita membuat jurnal umum, itu jurnalnya dengan mendebit beban perlengkapan. Kreditnya bisa kas, bisa hutang. Ya, karena itu ketika kita membuat jurnal penyesuaian, di sini beban perlengkapannya kita kredit. Karena pada saat kita membuat jurnal umum tadi sudah di posisi debit. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini Desember 2019 terdapat saldo akun beban perlengkapan senilai 3.600.000. Sedangkan persediaan perlengkapannya hanya 1.200.000. Sehingga antara perhitungan dan pencatatan nominalnya berbeda.
beda. Terdapat selisih sebesar 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini adalah yang benar-benar sudah digunakan atau sudah menjadi beban perlengkapan. Nah, oleh karena itu, di sini kita buat jurnal penyesuaiannya dengan mendebit akun perlengkapan sebesar 2.400.000 dan mengkredit beban perlengkapan sebesar 2.400.000. Harus kalian ingat, ketika pendekatan laba rugi atau beban, ketika kita membuat jurnal umum, yang kita debit adalah beban perlengkapannya, bukan perlengkapan. Sehingga ketika kita membuat jurnal umum, beban perlengkapannya diposisikan di posisi kredit. Maksudnya adalah bebannya berkurang senilai 2.400.000. Selanjutnya, untuk akun yang perlu disesuaikan, ada juga beban dibayar di muka. Di sini juga ada dua tipe pencatatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca atau diakui sebagai harta, yang kedua pendekatan laba rugi atau diakui sebagai beban. Ya, seperti sebelumnya, pendekatan neraca. Jika pendekatan neraca, pada saat kita membuat jurnal umum, itu kita dengan mendebit beban dibayar di muka. Ya, ini saya contohkan kan di sini pada tanggal 1 Agustus 2018 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. Karena ini pendekatannya harta, diakui sebagai harta, maka dengan mencatat debitnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya kas. Ya, di sini tidak harus asuransi ya, pokoknya beban yang dibayar di muka, bisa iklan dibayar di muka, bisa sewa dibayar di muka, dan yang lainnya. Ya, kemudian jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember dengan mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka. Berarti ini beban asuransi kita hitung yang benar-benar sudah menjadi beban asuransi. Ya, di sini asuransi dibayar pada tanggal 1 Agustus untuk masa 1 tahun. Berarti yang sudah menjadi beban adalah dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember. Kita hitung berapa bulan. Berarti kan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Yang sudah menjadi beban adalah 5 bulan. 5 per 12 dikalikan 28.800 ketemu 12 juta. Berarti yang sudah menjadi beban asuransi 12 juta. Kemudian asuransi dibayar di mukanya berkurang senilai 12 juta sehingga di posisi kredit. Ya, untuk pendekatan neraca atau harta, yang kita catat dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah menjadi beban. Selanjutnya ke pendekatan laba rugi atau diakui sebagai beban. Di sini untuk jurnal umumnya tadi 1 Desember dengan mendebit beban asuransi mengkreditnya kas. Karena diakuinya sebagai beban, bukan harta. Tadi kan kalau diakui sebagai harta, debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Kalau diakui sebagai beban, debitnya adalah beban asuransi. Kemudian, pada 31 Desember perlu kita sesuaikan. Nah, di sini, karena tadi di jurnal umum beban asuransinya sudah kita debit, berarti saat penyesuaian beban asuransinya kita balik menjadi di posisi kredit. Beban asuransinya berkurang. Kemudian di sini kita munculkan asuransi dibayar di muka. Nah, di sini nominalnya kita hitung. Untuk pendekatan laba rugi atau beban, yang dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah yang belum menjadi beban. Tadi kan kita sudah hitung yang sudah menjadi beban dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember itu 5 bulan. Berarti yang belum menjadi beban adalah sebanyak 7 bulan. Kita hitung di sini 7 per 12 dikali 28.800, hasilnya 16.800.000.
Di sini asuransi dibayar di muka debit, kreditnya beban asuransi senilai 16.800.000. Jadi yang perlu kalian ingat ketika mencatat beban dibayar di muka, ketika menggunakan pendekatan neraca, itu yang ditulis nominalnya adalah yang sudah menjadi beban. Dengan menggunakan akun asuransi dibayar di mukanya di posisi kredit. Debitnya beban asuransi. Sebaliknya, kalau pendekatan laba rugi atau diakui sebagai beban, nominal yang ditulis adalah yang belum menjadi beban. Jurnalnya dengan mendebit asuransi dibayar di muka dan kreditnya adalah beban asuransi. Akun yang selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Di sini ada dua pendekatan juga, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini 1 September 2018 diterima sewa gedung untuk 1 tahun senilai 60 juta. Jika pendekatan neraca diakui sebagai harta, maka ketika kita membuat jurnal umum, debitnya adalah kas, kreditnya adalah sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Sehingga ketika kita membuat jurnal umum, kita hitung yang benar-benar sudah menjadi sewa. Kan dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Kita hitung September, Oktober, November, Desember. Sebesar 4 bulan. Kita hitung 4/12 dikalikan 60 juta. Ketemu hasilnya 20 juta. Dengan mendebit, sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Karena yang benar-benar sudah menjadi pendapatan itu senilai 20 juta. Jadinya pendapatannya di posisi kredit. Selanjutnya, jika pendekatan laba rugi atau beban, di sini kita buat jurnal umumnya dengan mendebitnya kas, kreditnya adalah pendapatan sewa. Sehingga pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, pendapatan sewa yang tadinya kredit kita balik menjadi di posisi debit. Kreditnya sewa diterima di muka. Untuk perhitungan nominalnya, berarti yang kita masukkan adalah yang belum menjadi pendapatan. Karena yang sudah menjadi pendapatan 4 bulan, berarti yang belum tinggal 8 bulan. 8/12 dikali 60 juta yaitu 40 juta. Ya, yang harus kalian ingat-ingat pokoknya kalau pendekatan neraca yang dicatat adalah yang sudah menjadi beban atau yang sudah menjadi pendapatan. Kalau pendekatan laba rugi yang dimasukkan nominalnya adalah yang belum menjadi beban atau belum menjadi pendapatan. Akun yang selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Di sini kita langsung saja ke contoh. Pada 31 Desember 2018 masih harus diterima pendapatan sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 18 juta. Ya, di sini kita buat jurnal penyesuaiannya dengan mendebitkannya kas, kreditnya sewa yang masih harus diterima senilai 18 juta. Karena di sini masih harus diterima pendapatan sewa. Berarti kan kita perlu menerima uang. Jadinya di sini dengan mendebitkannya kas. Untuk akun yang selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Contohnya di sini masih harus dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.500.000. Ya, untuk beban listrik memang beban bulan ini pasti dibayarnya di bulan selanjutnya. Karena itu di sini kita akui sebagai utang beban. Debitnya beban listrik, air, dan telepon, kreditnya adalah hutang beban. Kemudian ada taksiran piutang tak tertagih. Di sini ada dua metode
Untuk akun yang selanjutnya ada taksiran piutang tak tertagih. Di sini ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kita langsung saja ke metode langsung. Contohnya 31 Desember terdapat saldo piutang usaha sebesar Rp251.500.000. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit hingga piutang 1 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Di sini kita buat jurnalnya dengan mendebit beban kerugian piutang dan kreditnya adalah piutang usaha. Karena metodenya metode langsung, sehingga kita langsung mengurangi saldo piutang sebesar 1 juta. Debitnya adalah beban kerugian piutang, diakui sebagai beban kerugian piutang. Selanjutnya, jika metode tidak langsung, di sini ayat jurnal penyesuaiannya kita dengan membuat 2 jurnal. Yang pertama, tadi piutang usahanya kan berkurang senilai 1 juta sehingga kita kreditkan piutang usaha. Debitnya dengan kita masukkan ke cadangan kerugian piutang karena metode tidak langsung sehingga tidak kita akui sebagai beban secara langsung, tapi kita masukkan ke cadangan kerugian piutang. Nah, untuk metode tidak langsung ini di sini berdasarkan taksiran kerugian piutangnya. Di sini ditaksir senilai 1% dari saldo piutang. Berarti kita hitung 1% dikalikan 251.500.000. Hasilnya adalah Rp2.515.000. Kemudian baru kita akui sebagai beban kerugian piutang. Debitnya beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang senilai Rp2.515.000. Untuk akun yang selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Kita langsung ke contoh. 31 Desember terdapat peralatan sebesar 250 juta. Berdasarkan kebijakan akuntansi, peralatan disusutkan 12,5% dari harga perolehan dengan umur ekonomis 8 tahun. Berarti di sini dengan membuat jurnalnya debit beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dengan nominal perhitungannya dari prosentase penyusutannya yaitu 12,5% dikalikan 250 juta senilai Rp31.250.000. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Di sini contoh berdasarkan rekening koran diterima dari bank 31 Desember 2019. Bank memberi jasa giro 1.800.000 dan membebani biaya administrasi 400.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah pertama, di sini memberi jasa giro 1.800.000. Berarti kita akui sebagai pendapatan jasa giro. Berarti pendapatan kan saldo normal di posisi kredit. Jadi kita langsung ke kredit pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga sebesar 1.800.000. Kemudian membebani biaya administrasi. Berarti kan kita akui sebagai beban administrasi. Beban itu saldo normalnya di debit. Berarti kita catat di debit beban administrasi sebesar 400.000. Kemudian di sini ada beban pajak penghasilan. Pajak penghasilannya itu senilai 20% dari jasa giro. Jadi setiap jasa giro itu pasti dikenai PPh senilai 20%. Jadi meskipun dalam soal tidak diketahui besarnya pajak, kalau kalian menerima jasa giro atau pendapatan bunga giro, pasti dikenai PPh senilai 20%. Karena itu di sini kita hitung 20% dikalikan 1.800.000 yaitu 360.000. Nah, ini kan 400.000 ditambah 360.000, sedangkan kreditnya 1.800.000. Berarti kan tidak balance.
Di kredit 1.800.000, di debit baru 760. Makanya 1.800.000 dikurangi 760.000, itu kan selisihnya yaitu senilai 1.040.000. Kita masukkan ke akun kas. Jadi, kita menerima bunga giro 1.800.000. Kalau kita menerima pendapatan, berarti kan kita menerima uang. Harusnya di sini kasnya 1.800.000. Tapi karena kita membayar beban administrasi dan membayar pajak, sehingga kas yang kita terima hanya 1.040.000 rupiah. Kalau begini kan debit kredit sudah balance. Demikian penyampaian materi saya mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Kurang dan lebihnya semoga bermanfaat bagi kalian, bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.